Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di videoku kali ini. Kita akan membahas teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, khususnya penggunaan metode fenomenologi. Metode ini sangat menarik karena fokusnya pada pemahaman mendalam akan makna suatu pengalaman dari sudut pandang partisipan penelitian. Apa itu fenomenologi? Apa yang teman-teman pikirkan jika mendengar kata fenomenologi? Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengalaman diri manusia sebagai ilmu yang mendahului filsafat atau bagian dari filsafat. Metode fenomenologi berfokus untuk mempelajari fenomena yang berdampak pada individu. Pendekatan ini menyoroti kekhususan dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi. Hal ini juga dapat digunakan untuk mempelajari kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Sebagai suatu gerakan dalam berpikir, fenomenologi dapat diartikan sebagai upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena rasa kesadaran ingin mengetahui. Objek pengetahuan berupa gejala atau kejadian-kejadian dipahami melalui pengalaman secara sadar. Fenomenologi menganggap pengalaman yang aktual sebagai data tentang realitas yang dipelajari. Kata gejala adalah merupakan asal istilah fenomenologi dibentuk dan dapat diartikan sebagai suatu tampilan dari objek, kejadian, dan kondisi-kondisi menuntut persepsi. Dari sini tampak bahwa sebagian esensi dari fenomenologi sebenarnya adalah pendekatan kualitatif terhadap gejala atau realitas yang diteliti. Objek pengetahuan berupa gejala atau kejadian-kejadian dipahami melalui pengalaman secara sadar. Fenomenologi menganggap pengalaman yang aktual sebagai data tentang realitas yang dipelajari. Selanjutnya, konsep fenomenologi. Fenomenologi menekankan interpretasi untuk memperoleh pemahaman struktur eksistensial dari suatu fenomena dan kemudian fenomena tersebut tampil sebagai dirinya sendiri. Landasan filosofis fenomenologi mempunyai fokus pada keunikan pengalaman hidup dan esensi dari suatu fenomena tertentu. Pembahasan ini akan lebih berfokus untuk mengajarkan implikasi filsafat fenomenologi terhadap metode penelitian yang kita sebut sebagai metode fenomenologi. Fenomenologi sebagai metode mempunyai 4 karakteristik, yaitu deskriptif, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Yang pertama, deskripsi. Tujuan fenomenologi adalah deskripsi fenomena dan bukan menjelaskan fenomena. Fenomena termaksud apapun yang muncul seperti emosi, pikiran, dan tindakan manusia sebagaimana adanya. Fenomenologi berarti menggambarkan sesuatu ke hal itu sendiri. Pengandaian menjadi tidak perlu karena tujuannya adalah untuk menyelidiki sebagaimana yang terjadi. Yang kedua, reduksi. Reduksi adalah sebagian suatu proses di mana asumsi dan prasangka tentang fenomena ditunda dalam breaking untuk memastikan bahwa prasangka-prasangka tidak mencemari deskripsi hasil pengamatan dan memastikan bahwa wujud deskripsi sebagai the things time self. Selanjutnya, esensi. Esensi adalah makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu sebagaimana adanya. Pencarian esensi, tema esensial atau berhubungan dengan esensial dalam fenomena yang adanya menyebabkan eksplorasi fenomena dengan menggunakan proses imajinasi secara bebas, intuisi, dan refleksi untuk menentukan apakah suatu karakteristik tertentu merupakan esensi penting. Sebagai contoh, dalam kasus esensi pembelajaran, seorang
Fenomenolog akan mempertimbangkan apakah perubahan dan perkembangan merupakan esensi penting dari proses belajar. Selanjutnya, intensionalitas. Fenomenologi menggunakan dua konsep noesis dan noema untuk mengungkapkan intensionalitas. Intensionalitas mengacu sebagai korelasi antara noema dan noesis yang mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. Metode penelitian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi menggunakan berbagai teknik untuk menggali pengalaman manusia secara mendalam. Berikut ini adalah hal-hal utama dalam metode penelitian fenomenologi. Yang pertama ada menentukan fenomena yang diteliti. Peneliti mulai dengan mengidentifikasi fenomena atau gejala yang menjadi fokus studi, seperti pengalaman pasien dalam perawatan intensif atau persepsi siswa terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung atau analisis dokumen pribadi seperti jurnal atau surat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pengalaman secara mendetail. Yang ketiga, breaking atau penyisihan prasangka. Peneliti mencoba mengesampingkan asumsi atau bias mereka sendiri agar dapat memahami fenomena dari sudut pandang subjek penelitian. Yang keempat, memusatkan perhatian pada subjek, di mana fokus utama pendekatan fenomenologi adalah memahami bagaimana individu atau sekelompok partisipan mengalami fenomena tertentu dengan tujuan menggali makna dan struktur pengalaman mereka. Dan yang kelima atau yang terakhir, peran peneliti, di mana dalam metode ini peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Selanjutnya kita akan membahas apa itu riset atau penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi berakar pada psikologi, pendidikan, dan filsafat. Tentunya tujuannya untuk mengekstrak data paling murni yang belum pernah dicapai sebelumnya. Terkadang peneliti membuat catatan pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari subjek. Hal ini dapat menambah kredibilitas data serta memungkinkan peneliti menghilangkan pengaruh ini untuk menghasilkan narasi yang tidak bias. Ada dua pertanyaan besar yang kerap dipakai dalam metode ini, yakni apa pengalaman subjek terkait dengan fenomena, dan yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengalaman dari fenomena itu. Seorang peneliti juga dapat menggunakan pengamatan, seni, dan dokumen untuk membangun makna universal dari pengalaman saat mereka membangun pemahaman tentang fenomena tersebut. Kekayaan data yang diperoleh dalam penelitian fenomenologi membuka peluang untuk penyelidikan lebih lanjut. Teori fenomenologi. Menurut seorang ahli, dari dua garis besar para ahli lainnya, terdapat tiga kesamaan yang berhubungan dengan studi komunikasi, yakni pertama dan prinsip yang paling dasar dari fenomenologi yang secara jelas dihubungkan dengan idealis Jerman adalah bahwa pengetahuan tidak dapat ditentukan dalam pengalaman eksternal tetapi dalam diri kesadaran individu. Yang kedua, makna adalah derivasi dari potensial sebuah objek atau pengalaman yang khusus dalam kehidupan pribadi. Esensinya, makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup. Yang ketiga, kelangkaan fenomenologi. Ketiga dasar fenomenologi ini mempunyai perbedaan derajat signifikan, tergantung pada aliran tertentu pemikiran fenomenologi yang akan kita bahas. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Beberapa tahap yang dilakukan yaitu mengkaji, membuat catatan penelitian, dan mendeskripsikan. Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Burhanuddin. Yang dimaksud dengan teknik analisis data kualitatif adalah strategi analisis kualitatif, umumnya yang tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti
frekuensi, akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipertemukan. Dengan demikian, maka analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan fakta tersebut. Alasan-alasan penggunaan strategi analisis data kualitatif: karena data-data yang didapat di lapangan adalah fakta-fakta sehingga mempermudah dalam menganalisis data. Seluruh data yang telah kita dapatkan oleh peneliti selanjutnya akan diuraikan melalui penyusunan satuan, kategori, dan serta penafsiran. Yang pertama, penyusunan satuan. Penyusunan satuan adalah sepotong informasi terkecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian lainnya. Artinya satuan ini harus dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan melalui pengertian umum dalam konteks latar penelitian. Langkah awal dalam menganalisis data adalah melakukan penyusunan satuan. Penyusunan satuan yang dilakukan yaitu dengan membaca dan mempelajari seluruh jenis data yang sudah terkumpul. Data yang terkumpul disusun dan diidentifikasikan mana yang lebih penting. Namun pada tahapan ini peneliti tidak membuang data walaupun dianggap tidak relevan. Yang kedua, kategori data. Kategori data berarti penyusunan kategori. Kategori ini sendiri merupakan seperangkat tema yang disusun atas dasar pemikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Pada tahapan ini, peneliti mengkategorikan data yang telah ada. Kategori ini dibuat berdasarkan pemikiran dan kriteria tertentu dari data yang ada. Kemudian data tersebut disusun berdasarkan kriteria data sesuai dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga, penafsiran data. Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah salah satu antara tiga tujuan, yakni deskripsi semata-mata, deskripsi analitik, teori substantif, tujuan deskripsi semata-mata. Tahap ketiga dalam analisis data adalah mentafsir data yang telah dikategorisasikan. Penafsiran ini harus dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan keterbatasan pendekatan fenomenologi. Kelebihan. Yang pertama, pendekatan mendalam. Fenomenologi memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman manusia. Selanjutnya, fleksibilitas. Fenomenologi cocok untuk studi berbagai fenomena yang bersifat kompleks dan kontekstual. Dan selanjutnya, kontekstualitas. Analisis data memperlihatkan latar belakang sosial, budaya, dan emosi subjek. Sedangkan keterbatasannya, yang pertama ada subjektivitas, di mana analisis sangat bergantung pada interpretasi peneliti. Selanjutnya, proses yang akan memakan waktu, di mana peneliti membutuhkan keterampilan mendalam dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, generalisasi yang terbatas. Hasil penelitian fenomenologis biasanya sulit digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya, relevansi pendekatan fenomenologi dalam penelitian modern. Dalam penelitian modern, pendekatan fenomenologi banyak digunakan untuk memahami berbagai fenomena yang kompleks. Contohnya, psikologi, di mana studi tentang pengalaman trauma akan depresi. Yang kedua, pendidikan, analisis persepsi siswa terhadap metode pembelajaran tertentu. Yang ketiga, kesehatan, pemahaman tentang pengalaman pasien dengan penyakit kronis atau perawatan intensif. Dan yang terakhir, bisnis, di mana analisis pengalaman pelanggan terhadap pelayanan atau produk tertentu. Dengan memberikan fokus pada makna subjektif, pendekatan fenomenologi menjadi alat yang kuat untuk memahami aspek-aspek mendalam dari kehidupan manusia dalam berbagai konteks. Jadi kesimpulannya, fenomenologi adalah sebuah ilmu dan studi inquiry deskriptif yang memfokuskan kepada penelitian atas penampakan fenomena, pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi singkatnya adalah penelitian tentang pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk sebuah kebiasaan. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif. Penelitian ini memungkinkan kita mengarah kepada analisis kondisi yang memungkinkan intensionalitas, latar belakang, praktik sosial, dan analisis bahasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.